Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat sehat, karena di masa pandemi seperti sekarang ini banyak teman bahkan saudara kita sedang dicoba sakit oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita doakan semoga teman dan saudara-saudara kita bahkan keluarga kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat waras dan banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita ucapkan satu persatu. Atas semua nikmat tersebut wajib kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Arjuna Pancawala dan teman saya Vicky Aldi Maulana. Kami di sini akan mempresentasikan materi agama Islam. Yang pertama ada pengertian Al-Quran, lalu yang kedua ada otentisitas Al-Quran, yang ketiga isi kandungan Al-Quran, dan yang keempat fungsi dan peran Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah atau bab, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad sudah berumur 40 tahun, hingga wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Quran sendiri disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu otentisitas Al-Quran. Terkait dengan otentisitas Al-Quran, Syekh Nawawi Bantan dalam Qatar Al-Ghaitz mengungkapkan bahwa Allah menurunkan sejumlah kitab kepada para nabi secara berangsur-angsur atau dengan perantaraan malaikat Jibril. Kitab-kitab itu sendiri bukanlah makhluk. Alasannya karena bukan karangan manusia, namun karangan Allah semata. Di samping itu, kitab-kitab itu qadim terdahulu. Dari sisi argumen yang dibangun menunjukkan bahwa firman Allah itu qadim terdahulu. Apalagi terbukti, kitab-kitab itu tidak saling bertentangan satu sama lain dalam hal makna. Misalnya, firman Allah pada satu tempat tidak membatalkan firman-Nya pada tempat lain. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, maka tidakkah mereka menghayati, memahami Al-Quran
sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa. Maksudnya, tidakkah mereka berpikir mengenai Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu perkataan manusia, pastilah mereka mendapatkan makna yang bertentangan dan susunan yang terbalik-balik. Misalnya, sebagian informasi Al-Quran tidak sesuai dengan kondisi kekinian. Begitu juga, sebagian susunannya bisa dipahami dengan jelas, sedangkan yang lainnya membuat bingung. Jadi, kalau Al-Quran itu bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya sedikit atau banyak dapat ditemukan sejumlah perbedaan dan pertentangan, baik makna, susunan, dan lainnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Hingga saat ini, tidak ada yang mampu menemukan suatu perbedaan dan pertentangan dalam Al-Quran, sedikit apalagi banyak. Berdasar semua keterangan di atas, maka siapa saja yang meragukan otentisitas dan validitas kitab-kitab yang diturunkan kepada sejumlah rasul, seperti tidak meyakini sama sekali mengenai isi satu ayat atau satu kalimat, maka sungguh orang tersebut dapat dipastikan telah kufur, menutupi kebenaran dan mendustakan kitab-kitab tersebut. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah. Mengutip pendapat seorang ulama kontemporer, Muhammad Hussein Al-Tabatabai, yang menyatakan bahwa sejarah Al-Quran demikian jelas dan terbuka. Sejak turunnya sampai sekarang, ia dibaca oleh kaum muslim, sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keautentikannya. Kitab suci tersebut, lanjut Tabatabai, memperkenalkan dirinya sebagai firman-firman Allah dengan menentang siapapun untuk membuat tandingannya. Salah satu bukti bahwa Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perubahan dan tetap sebagaimana keadaannya dahulu. Sejalan dengan pendapat Tabatabai di atas, Rasyad Khalifah juga mengemukakan bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus jaminan akan keautentikannya. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah dihafal oleh ratusan sahabatnya. Walau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun untuk menjamin terpeliharaannya wahyu-wahyu ilahi itu, tidaklah cukup hanya mengandalkan hafalan saja, tetapi dalam bentuk tulisan juga. Sejarah menginformasikan bahwa ayat-ayat Al-Quran sebelum dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf, Mushaf Utsmani, telah ditulis dalam berbagai benda, seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan kepingan batu. Pada masa sekarang ini pun masih sama. Meskipun Al-Quran telah tercetak dalam sebuah mushaf, perhatian kaum muslim untuk menjaga otentisitas Al-Quran tetap luar biasa. Seumpama kita menyurvei dari ujung timur sampai barat bumi ini, maka kita pasti akan tercengang. Kita akan menemukan jutaan para penghafal Al-Quran. Jadi sangatlah wajar jika Al-Quran dari periode awal ketika Nabi Muhammad masih hidup sampai masa kita sekarang ini masih sama tanpa ada perubahan sedikit pun. Lalu isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi anzila fihil Qur'anu huddal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena perannya itu, Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Untuk memahami isi Al-Quran, lebih jelasnya simak penjabaran berikut ini. Yang pertama ada akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Selain itu, konsep keimanan ini juga berlaku pada rukun iman lainnya. Adapun rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik buruk Allah. Lalu ada ibadah dan muamalah. Eksistensi manusia di muka bumi ini tentu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah sebagai pencipta menjadikannya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Lalu ada hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Lalu sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak diceritakan kisah para sahabat yang memiliki akhlak baik, senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan begitu pula sebaliknya, supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Lalu ada akhlak. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari.
Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran. Dengan mengikut akhlak Rasulullah, seorang muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Alaq, yang memerintahkan umat manusia untuk membaca sebagai jembatan utama untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ini mengisyaratkan Al-Quran ada sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Lalu peran Al-Quran bagi petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran merupakan dasar hukum bagi umat Islam sekaligus sumber syariat yang memiliki manfaat di dalamnya. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang dipercaya untuk menerima Al-Quran memiliki tugas dalam menyampaikan, menafsirkan, dan juga mengamalkan Al-Quran. Peran Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia cukup beragam, karena tidak hanya berperan sebagai pedoman untuk hidup, namun juga berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Contohnya yang pertama, peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Hingga sekarang, Al-Quran masih terjaga keasliannya dan dibukukan ke dalam bahasa Arab. Meski demikian, Al-Quran juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, Al-Quran memiliki peran yang cukup beragam bagi kehidupan manusia, seperti yang berikut ini. Yang pertama, menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, seperti umat dari zaman Nabi Adam hingga sampai dari zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Lalu memantapkan iman Islam. Orang Islam yang beriman pasti tahu Al-Quran adalah salah satu pedoman untuk menjalankan kehidupan dan untuk memasukkan kita ke dalam surga nantinya. Lalu ada tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Karena kehidupan kita sudah diatur dan dijelaskan sangat jelas di dalam Al-Quran. Dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat Islam bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Yang kedua, peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Berperan juga sebagai sumber ilmu seperti yang berikut ini. Yang pertama ada ilmu hukum. Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran sudah banyak sekali hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya yang tertera di dalam Al-Quran. Yang kedua ada ilmu sejarah Islam. Di Al-Quran juga dijelaskan sejarah manusia dari manusia pertama yaitu Nabi Adam, dan juga sejarah agama Islam itu sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu ilmu tentang pendidikan agama Islam. Tentu saja di dalam Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu tentang pendidikan agama Islam sendiri. Karena semua ilmu pasti berdasarkan tentang agama terdapat di dalam Al-Quran. Jika ada ilmu terdapat selain Al-Quran dan hadis, maka itu bukan salah satu sumber ilmu yang dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan Al-Quran sudah pasti kebenarannya dan sudah pasti sebagai sumber ilmu. Dan yang terakhir adalah ilmu tauhid. Isi kandungan Al-Quran.
bagi umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzil fil Qur'an hudan linnas wadalail wadhiyatan illa dalik al-hidayat hilafini, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena perannya itu, Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Untuk memahami isi Al-Quran lebih jelasnya, simak penjabaran berikut ini. Untuk isi kandungan Al-Quran, yang pertama ada akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Selain itu, konsep keimanan ini juga berlaku pada rukun iman lainnya. Adapun rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik buruk Allah. Yang kedua ada ibadah dan muamalah. Eksistensi manusia di muka bumi ini tentu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah sebagai pencipta menjadikannya satunya zat yang pantas untuk disembah. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah Ta'ala mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Yang ketiga ada hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana,
hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat, ada sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadikan pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak diceritakan kisah para sahabat yang memiliki akhlak baik, senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan begitu pula sebaliknya, supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran dengan mengikuti akhlak Rasul. Seorang Muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alaq, yang memerintahkan umat Islam untuk membaca sebagai jembatan utama untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ini mengisyaratkan Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Itulah penjelasan tentang isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran Al-Quran bagi petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran merupakan dasar hukum bagi umat Islam, sekaligus sumber syariat yang memiliki manfaat di dalamnya. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang dipercaya untuk menerima Al-Quran memiliki tugas dalam menyampaikan, menafsirkan, dan juga mengamalkan Al-Quran. Peran Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia cukup beragam, karena tidak hanya berperan sebagai pedoman untuk hidup, namun juga berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Satu, peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Hingga sekarang, Al-Quran masih terjaga keasliannya dan dibukukan ke dalam bahasa Arab. Meski demikian, Al-Quran juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Al-Quran memiliki peran yang cukup beragam bagi kehidupan manusia, seperti yang berikut ini. Menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Menetapkan iman Islam, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Nah, dengan peranan di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Demikian penyampaian presentasi kami tentang Al-Quran.
Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.